Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik ya? Semoga kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Hari ini kita belajar IPA yang berjudul Klasifikasi Makhluk Hidup. Tentu kalian sudah tak asing kan mendengar kata makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Yang pertama, ciri-cirinya bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti memerlukan bernapas, baik itu hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, membutuhkan makanan dan minuman atau nutrisi. Di situ ada gambar anak kecil sedang menyirami tanaman. Artinya tanaman itu memerlukan zat, memerlukan nutrisi. Coba kalian tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi? Lemas kan? Tidak berdaya kan? Ya, berarti makhluk hidup itu semuanya membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Bergerak itu salah satu ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Coba kalian amati, batu, kayu, tanah bergerak tidak? Tidak kan? Berarti itu bukan yang termasuk makhluk hidup. Kalau kalian melihat sesuatu yang bergerak, berarti itu termasuk makhluk hidup. Bergerak dalam arti kita bisa berjalan, kita bisa berlari, ya. Tumbuhan juga bisa bergerak. Nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu artinya pertumbuhan. Contoh, kalian waktu masih bayi itu kan kecil, ya. Kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi orang dewasa, dan sampai ke orang tua. Itu artinya makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh lagi tanaman atau tumbuhan dari yang awalnya satu biji, ya, kemudian tumbuh menjadi tunas, kemudian bertambah tinggi tanamannya, kemudian tinggi lagi sampai menjadi pohon. Itu artinya tumbuhan tersebut itu mengalami pertumbuhan. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya makhluk hidup menghasilkan individu baru. Contohnya, ayam menghasilkan anak ayam, kambing menghasilkan anak kambing, ya. Kucing menghasilkan anak kucing, manusia menghasilkan anak manusia, ya. Tanaman menghasilkan tunas, menghasilkan individu baru. Itu namanya berkembang biak, ya. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Kalian pernah lihat tanaman putri malu? Nah, tanaman putri malu itu jika kalian sentuh pasti dia akan menutup daunnya kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, contoh yang kedua, misalkan kamu lagi diam, terus tiba-tiba kamu dicubit sama teman kamu. Kamu pasti kaget kan? Nah, itu merupakan salah satu makhluk hidup memiliki rangsang, peka. Tuh, kalau kalian nggak peka, berarti kalian bukan makhluk hidup. Yang ketujuh itu adaptasi. Jadi makhluk hidup juga perlu beradaptasi. Dengan apa? Dengan lingkungan. Contoh di sini ada kaktus. Pernah lihat tumbuhan kaktus? Kaktus itu kan punya duri, ya. Durinya itu sebenarnya bukan duri, tapi daun. Daun yang berubah menjadi daun yang membentuk duri. Daunnya kecil. Kenapa dia daunnya kecil? Karena dia hidupnya di daerah yang panas, ya, daerah yang panas. Kalau dia hidup di tempat yang panas tapi daunnya lebar, itu nanti dia akan mengering tumbuhnya, karena daun itu fungsinya untuk mengeluarkan air. Nah, kalau daunnya kecil, otomatis pengeluaran airnya pun sedikit kan. Nah, jadi si kaktus ini bisa hidup di tempat yang panas. Lanjut, pengklasifikasian makhluk hidup.
Jadi kalau klasifikasi itu artinya pengelompokan. Si A dengan si A, si B dengan si B, si C dengan si C. Nah, di sini cara kita mengelompokkan makhluk hidup itu ada 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, pengelompokan. Yang ketiga, pemberian nama. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu artinya langkah awal tahapan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari dan perbedaan dari ciri organisme. Jadi kalian di sini mengamati burung. Burung itu kan banyak kan jenisnya. Kalian amati perbedaannya sama persamaannya. Kalau yang sama itu kalian gabungkan menjadi kelompok A misalkan. Kalau yang beda berarti dia dibedakan dari kelompok tersebut. Ya, apa yang diamati ciri-cirinya yaitu morfologi, anatomi, dan fisiologi. Di sini ada contoh burung, gambar burung. Kita lihat morfologi. Morfologi itu artinya bagian luar tubuh. Morfologi itu bagian luar tubuh. Misalkan mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki, itu namanya morfologi. Kita lihat di sini ada macam-macam burung. Dilihat dari morfologi paruhnya. Ada yang paruhnya lancip, ada yang panjang kan, ada yang pendek paruhnya. Berarti si burung ini tidak satu jenis, tidak satu spesies karena dia memiliki ciri morfologi yang berbeda. Kemudian juga anatomi. Anatomi itu adalah bentuk atau bagian dalam dari makhluk hidup. Contohnya kalau manusia itu bagian dalamnya atau anatominya jantung, lambung, ginjal ya. Jadi anatomi itu bagian dalam dari makhluk hidup. Di sini ada contoh ikan. Ikan di situ memiliki insang ya. Apalagi di situ ada tulang belakang. Nanti di situ dibedakan tulang belakangnya. Misalkan sama keong. Keong sama ikan dilihat anatominya. Oh, ikan punya tulang belakang, keong tidak mempunyai tulang belakang. Berarti keong dan ikan tidak satu kelompok. Gitu ya. Yang pertama identifikasi. Yang kedua pengelompokan. Nah, setelah ciri-ciri suatu organisme diketahui, tahapan klasifikasi selanjutnya adalah mengelompokkan organisme tersebut ke dalam kelompok yang sesuai. Yang tadi, misalkan ikan dengan ikan, kodok dengan kodok, terus burung. Misalkan burung pipit dengan burung pipit, burung kakatua dibedakan dengan burung pipit. Jadi gitu pengelompokan. Ya. Di sini ada gambar ini hewan berkaki 4. Jadi dia dikelompokkan secara bersama. Hewan kaki 4 namanya mamalia ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga, setelah kalian mengelompokkan, kalian melakukan pemberian nama. Pemberian nama pada makhluk hidup itu bertujuan untuk mempermudah dan mengenali makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. Nah, cara penamaan makhluk hidup itu mempunyai tata cara. Nah, disebut dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Apa sih tata caranya? Jadi huruf awal itu ditulis huruf besar atau kapital dan huruf selanjutnya itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, kemudian namanya itu ditulis tanda miring atau garis bawah. Contoh, di sini ada nama ilmiah jagung. Nama ilmiah jagung itu Zymas. Itu ditulis dengan huruf pertama itu Z-nya besar, sedangkan huruf selanjutnya ditulis kecil. Ya. Kemudian ditulis dengan garis miring. Kalau tidak garis miring bisa ditulis garis bawah. Yang kedua, nama ilmiah kelapa. Nama ilmiah kelapa itu Cocos nucifera. C-nya huruf pertamanya itu ditulis huruf besar, sisanya huruf kecil. Kemudian ditandai dengan garis miring atau garis bawah. Kemudian nama ilmiah kucing Felis catus, sama ya. Paham ya? Kemudian kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Menurut kalian makhluk hidup itu ada berapa macam sih? Pasti yang kalian tahu itu cuma hewan, tumbuhan ya. Nah, sebenarnya ada di dunia ini makhluk hidup itu ada 6 kelompok atau 6 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 6. Ada
hewan, ada tumbuhan, fungi itu artinya jamur, protista, eubacteria, dan archaebacteria. Ya, jadi makhluk hidup itu nggak cuman hewan dan tumbuhan, tapi ada 6. Ya, hewan itu kelompok hewan semuanya, tumbuhan kelompok tumbuhan semua, fungi itu jamur semua. Kenapa sih jamur dibedakan dari tumbuhan? Karena si jamur ini tidak memiliki klorofil, dia tidak memiliki daun. Kemudian protista di sini itu contoh rumput laut itu masuk ke protista, ganggang itu masuknya ke protista. Ada juga protista mirip hewan yang suka hidup di perairan, nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian eubacteria dan archaebacteria. Jadi eubacteria dan archaebacteria ini sebenarnya sama-sama bakteri, cuma nanti ada yang membedakannya. Jadi archaebacteria dan eubacteria ini adalah bakteri, ya. Paham ya? Jadi makhluk hidup itu terbagi menjadi 6 kingdom. Yang pertama hewan, yang kedua tumbuhan, yang ketiga fungi, yang keempat protista, yang kelima eubacteria, dan keenam archaebacteria. Cukup sekian pembahasan klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan lain kesempatan. Oke? Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.